Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hairunisa dengan NIM 86068519 dengan prodi PGSD Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjalankan tugas ketiga, yaitu praktek renang dan pencaksilat. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, apa itu olahraga renang? Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Renang merupakan olahraga yang paling baik dilakukan untuk menjaga kesehatan, karena pada saat berenang hampir seluruh otot tubuh bergerak sehingga semua otot dapat berkembang dengan pesat dan kekuatan terus meningkat. Saat melakukan renang pasti ada resiko saat berada di dalam air, baik itu sengaja maupun kecelakaan. Kecelakaan di dalam air dapat menyebabkan cedera hingga bisa mengakibatkan tenggelam. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan olahraga renang, kita harus mencari terlebih dahulu kedalaman kolam dan selalu memastikan perlengkapan yang akan digunakan dalam berenang. Berikut beberapa perlengkapan renang. 1. Pakaian renang. Pakaian renang biasanya terbuat dari bahan karet supaya menghindari masuknya udara ke dalam pakaian dan memudahkan untuk bergerak di dalam air. Yang kedua, ada kacamata renang yang berfungsi untuk melindungi mata dari air. Yang ketiga, ada penutup kepala yang berfungsi supaya tidak mengganggu wajah saat berenang. Selanjutnya, ada manfaat renang bagi kesehatan. Berenang memiliki manfaat bagi kesehatan dan bagi tubuh. Berikut adalah beberapa manfaat olahraga renang. Renang bisa dibilang olahraga yang mirip resiko cedera fisik karena saat berenang seluruh badan ditahan oleh air atau mengapung. Berenang dianjurkan bagi orang-orang yang kelebihan berat badan atau obesitas, ibu hamil, dan penderitaan gangguan persediaan tulang. Manfaat lainnya adalah 1. Membentuk otot, 2. Meningkatkan kapasitas jantung dan peredaran darah, 3. Meningkatkan kapasitas vital paru-paru, 4. Menambahkan tinggi badan, 5. Melatih pernafasan, 6. Menurunkan berat badan, dan ketujuh ada menghilangkan stres. Selanjutnya ada beberapa keterampilan dasar berenang. Yang pertama, pengenalan air. Tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa takut terhadap air. Yang kedua, ada keterampilan dasar mengapung. Yang ketiga, ada keterampilan dasar bergerak naik turun dengan kedua kaki terapung. Yang keempat, ada keterampilan dasar meluncur. Dan yang kelima, ada keterampilan dasar latihan pernafasan. Berikut adalah beberapa macam-macam gaya saat berenang. Yang pertama, ada renang gaya bebas. Gaya bebas adalah gaya yang tidak terkait dengan teknik-teknik dasar tertentu. Teknik gerakan gaya bebas ada gerakan kaki, gerakan lengan, gerakan mengambil nafas. Ada gerakan kaki kanan dan kaki kiri digerakkan ke atas ke bawah secara bergantian untuk memperoleh perdorongan yang kuat saat kaki bawah, lutut sedikit ditekuk, dan otot-otot paha diregangkan. Setiap gerakan kaki dibantu dengan meluncurkan pergelangan kaki untuk menambah gaya dorongan ke depan. Yang kedua, ada gerakan lengan. Tangan diluruskan lalu ujung jari tangan masuk ke dalam air. Tangan digerakkan seperti menangkap ke samping luar lalu diputar lagi ke dalam air. Setelah itu, posisikan siku 90 derajat di bawah bahu, ujung jari tangan menghadap ke bawah. Lengan diluruskan kembali di samping paha lalu gerakan menekan melalui lucutan oleh pergelangan tangan di atas. Lakukan gerakan menjangkau lengan dengan lurus ke depan dengan rileks. Yang ketiga, ada gerakan mengambil nafas. Ambil udara melalui mulut lalu keluarkan melalui mulut dan hidung bersamaan. Ambil nafas ketika tangan menjangkau ke depan. Yang kedua, ada renang gaya punggung. Renang gaya punggung adalah renang dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air.
Untuk tekniknya hampir sama seperti renang gaya bebas. Tetapi yang membedakan adalah renang gaya punggung dilakukan dengan posisi terlentang di permukaan air. Yang ketiga ada renang gaya dada. Gerakan kaki. Kedua kaki digerakkan terus-menerus menirukan gerakan kaki katak ketika berenang. Selanjutnya gerakan lengan, tangan mengayun keluar dan dilakukan secara serentak dengan berpusat pada bahu. Kemudian lakukan gerakan seperti mengambil saat tangan keluar dari garis bahu. Kemudian telapak tangan digerakkan menarik air ke bawah, ke depan dan berakhir di bawah kepala. Kemudian tangan dilakukan secara bersamaan ke depan. Untuk mengambil nafas, udara dilakukan saat lengan berada pada posisi menjulur ke depan. Untuk mengambil nafas, dilakukan saat lengan melakukan gerakan tarikan air keluar sampai ke belakang. Yang terakhir ada renang gaya kupu-kupu. Langkah-langkahnya adalah posisikan dada menghadap ke permukaan air, rentangkan kedua tangan ke depan, masukkan kedua tangan ke dalam air, tarik kedua tangan ke arah tubuh. Sapukan kedua lengan ke atas air secara bersamaan, lemparkan tangan ke depan ke posisi awal dan ulangi gerakan. Lakukan gerakan kaki dari pinggul dengan cara mencapukan kaki ke atas dan ke bawah. Saat kepala berada di dalam air, bagian pinggul akan terangkat ke atas. Saat kepala berada di permukaan air, posisi pinggul akan turun ke bawah. Ambil nafas saat tangan mulai ditarik ke arah bahu dan kepala keluar dari dalam air. Hembuskan udara saat kepala hendak keluar permukaan, lalu ambil nafas lagi dengan cepat. Nah, selanjutnya ada olahraga pencaksilat. Ada beberapa teknik dasar pencaksilat, yaitu 1. Sikap pasang, 2. Tangkisan, 3. Pukulan, dan 4. Tendangan. Yang pertama ada sikap pasang. Sikap siap menghadapi lawan baik dalam keadaan menyerang maupun bertahan. Unsur-unsur sikap pasang yaitu sikap kuda-kuda, sikap tubuh, sikap lengan, dan tangan. Selanjutnya ada tujuan sikap pasang. 1. Mencari kelemahan lawan ketika akan menyerang. Dan yang kedua, mewaspadai serangan lawan yang sifatnya tiba-tiba dan tidak terduga. Yang pertama ada sikap pasang terbuka. Diawali dengan berdiri tegak. Langkahkan kaki kanan serong ke kanan, depan, atau belakang. Tekuk kaki ke belakang hingga kuda-kuda pada kaki belakang. Sikap kedua tangan dibuka lebar, tidak melindungi tubuh, dan pandangan ke arah depan atau lawan. Berikut contoh sikap pasang terbuka. Yang kedua ada sikap pasang kuda-kuda sejajar. Diawali berdiri tegak, langkahkan salah satu kaki ke depan hingga kuda-kuda depan. Telapak tangan kiri terbuka sedangkan telapak kanan mengepal. Berikut contoh sikap pasang kuda-kuda sejajar. Yang ketiga ada sikap pasang kuda-kuda badan memutar. Sikap berdiri tegak, langkahkan kaki kiri menyilang di belakang kaki kanan tanpa mengubah pandangan. Putar badan ke arah kiri, kedua tangan di depan badan. Berikut contoh sikap pasang kuda-kuda badan memutar. Yang keempat ada sikap pasang kuda-kuda serong depan. Sikap berdiri tegak, geser kaki kiri serong ke kiri depan, kedua telapak tangan di depan dada. Tangan kanan mengepal dan tangan kiri terbuka, pandangan ke depan. Berikut contoh sikap pasang kuda-kuda serong depan. Yang kelima ada sikap pasang kuda-kuda tengah. Diawali berdiri tegak, langkahkan kaki kanan ke samping kanan.
Tekuk kedua lutut bersamaan hingga dalam posisi kuda-kuda tengah. Kedua telapak tangan terbuka dan menyilang di depan dada. Berikut contoh sikap pasang kuda-kuda tengah. Keenam, sikap pasang kuda-kuda tengah menyamping. Diawali berdiri tegak, langkahkan salah satu kaki ke samping hingga kedua kaki tengah kuda-kuda. Kedua telapak tangan terbuka di depan badan dan pandangan ke arah lawan. Berikut contoh sikap pasang kuda-kuda tengah menyamping. Ketujuh, sikap pasang kuda-kuda menyilang. Diawali berdiri tegak, langkahkan kaki kanan di belakang kaki kiri sedikit menyilang. Telapak kaki yang dipindahkan berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Tangan kiri lurus di depan sedangkan tangan kanan sedikit ditekuk di belakang atas kepala. Berikut contoh sikap pasang kuda-kuda menyilang. Kedelapan, sikap pasang salah satu kaki diangkat. Diawali berdiri tegak, angkat salah satu kaki. Kedua tangan berada di depan dada dengan posisi salah satu tangan mengepal dan tangan lainnya dibuka. Pandangan ke depan. Berikut contoh sikap pasang salah satu kaki diangkat. Selanjutnya ada tangkisan tepis. Tangkisan tepis adalah teknik pencaksilat yang menggunakan satu atau dua tangan terbuka untuk menahan serangan lawan. Ada beberapa teknik tangkisan, diantaranya tepis dalam dan tepis luar. Berikut contoh tangkisan tepis. Tangkisan potong. Tangkisan potong dilakukan dengan satu tangan dan lengan, digerakkan ke samping bawah seperti gerakan memotong. Perkenaannya adalah bawah luar dengan posisi tangan terbuka. Berikut contoh tangkisan potong. Selanjutnya ada pukulan depan. Pukulan depan adalah teknik yang dilakukan dengan lintasan lurus ke depan dengan sasaran dada lawan. Langkah yang diambil yaitu 1. Sikap kuda-kuda tengah, posisikan kedua tangan berada di samping pinggang. 2. Kepalkan telapak tangan, luruskan lengan ke depan tepatnya ke arah dada lawan. Dan yang ketiga, pertahankan posisi kuda-kuda pada postur badan tetap tegak. Berikut contoh pukulan depan. Pukulan sangkol. Pukulan sangkol yaitu pukulan yang dilakukan posisi tangan yang ditekuk. 90% lintasan pukulan dilakukan dengan cara diayunkan dari bawah ke atas. Pukulan ini dapat dilakukan dengan posisi kaki bervariasi. Berikut contoh pukulan sangkol. Tendangan lurus. Tendangan lurus dilakukan dengan cara berdiri tegak menghadap lawan. Lakukan sikap kuda-kuda kiri dengan benar. Lalu luruskan tungkai hingga ujung kaki. Gunakan pangkal bagian dalam jari-jari kaki untuk mengenai lawan. Berikut contoh tendangan lurus. Selanjutnya tendangan T. Tendangan T adalah tendangan yang dilakukan dengan posisi tubuh menyamping dan lintasan tendangan lurus ke samping. Perkenaannya adalah bagian tajam telapak kaki dan tumit. Banyak variasi dalam pelaksanaannya. Berikut contoh tendangan T.